Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Berhijrah, belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka dan pantun dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Daulika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas kisah makhluk perusak yang muncul di akhir zaman. Apakah itu? So, tidak usah berlama-lama, happy watching. Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua suku yang akan muncul di akhir zaman. Makhluk ini termasuk makhluk yang perusak dan penghancur seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Dan kemunculannya ini menjadi salah satu tanda di akhir zaman atau tanda datangnya hari kiamat. Mereka inilah yang kelak akan berjumpa dan melawan Nabi Isa di Bukit Tursina menjelang hari kiamat. Ya'juj dan Ma'juj ada sebelum masa Rasulullah SAW. Jadi menjelang wafatnya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh ini memanggil putra-putranya untuk menghadap beliau. Namun ada dua putra Nabi Nuh yang tidak menghadap, yakni ada Ham dan Yafid yang tidak memenuhi panggilan Nabi Nuh alaihissalam. Dan malah Yafid ini sedang berhubungan intim dengan istrinya. Sehingga dari hubungan tersebut lahirnya Sanab atau anak dari Yafid tersebut. Semakin hari Sanab ini tumbuh, tapi tidak seperti anak-anak pada umumnya. Terdapat keganjilan pada diri Sanab ini. Anak inilah yang kemudian dipercaya sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Sanab ini kemudian tumbuh dan mempunyai banyak keturunan. Bangsa ini sangat meresahkan masyarakat, mulai menghabiskan sumber daya alam, serakah, hingga membuat krisis air dan juga kerusakan alam yang semakin meluas. Karena kerusakan yang dibuat oleh keturunan Sanab tersebut, yang jumlahnya cukup banyak, membuat warga ini merasa resah, sehingga Allah memerintahkan Nabi Zulkarnain. Jadi Nabi Zulkarnain ini termasuk salah satu nabi yang tidak termasuk dari 20 nabi dan rasul ya, karena Nabi Zulkarnain ini termasuk nabi tapi bukan rasul. Jadi Allah memerintahkan Nabi Zulkarnain ini untuk mengurung mereka atau keturunan Sanab ini yang dipercaya sebagai Ya'juj dan Ma'juj di sebuah bangunan yang berdinding dari besi. Dan warga masyarakat di sekitar situ pun diminta Nabi Zulkarnain untuk segera pergi meninggalkan wilayah tersebut. Namun tak dapat dipungkiri, meskipun mereka dikurung dalam sebuah bangunan yang berdinding tebal sekalipun, kelak mereka akan muncul jika waktunya tiba. Mereka akan datang secara tergesa-gesa, membuat kerusakan, kehancuran, bahkan tidak ada seorang pun yang bisa menghadapi kaum ini selain melarikan diri dari mereka. Gak akan ada yang mampu menghadapinya. Dan tak hanya itu, mereka juga memiliki sifat yang keras, kasar, biadab, sombong, angkuh, suka membunuh, biadab, gigih, merampok, bahkan naudzubillah, mereka akan menjumpai korbannya dan kemudian memperkosa mereka. Dan mereka ini tidak akan menyukai siapapun kecuali dari golongan mereka sendiri. Bahkan setelah mereka dapat menguasai bumi dan membunuh orang-orang di bumi, mereka ini tidak segan-segan melepaskan anak panah ke langit. Dan ketika anak panah itu kembali sambil berlumuran darah, mereka percaya, karena kesombongan mereka percaya bahwa mereka sudah membunuh malaikat-malaikat yang ada di langit dan mereka dapat menguasai seluruh dunia ini. Syukur sombong apa mereka. Perbandingan jumlah mereka dengan manusia yakni 1 banding 999, di mana satunya ini manusia, yang 999 ini kaumnya Ya'juj dan Ma'juj. Menurut Abdullah bin Amr, bahwa tidak akan meninggal salah satu dari mereka kecuali melahirkan keturunan mereka dulu yang berjumlah
berjumlah tadi 1001 itu, baru mereka bisa mati. Salah satu itu satu Ya'juj dan Ma'juj melahirkan segitu banyaknya. Gimana kalau ribuan Ya'juj dan Ma'juj? Bisa kalian bayangin? Selain jumlah mereka yang cukup banyak, mereka ini sebenarnya tidak pandai berbicara. Mereka bermata sipit, bertelinga lebar, warna kulitnya merah, seakan-akan wajahnya itu seperti perisai mereka. Menurut suatu riwayat, lebar telinga mereka satunya itu dapat menutupi seluruh tubuh mereka. Lalu di mana Ya'juj dan Ma'juj sekarang ya? Menurut sumber yang aku baca, bahwa Raja Zulkarnain ini mengurung mereka dalam sebuah dinding yang terbuat dari besi atau tembaga yang berada di antara dua gunung yang sekarang tidak bisa mereka tembus. Namun mereka suatu saat, jika waktunya tiba, mereka akan keluar jika Allah menghendaki, dan ini muncul sebagai tanda datanya hari kiamat. Jadi menjelang datanya hari kiamat muncullah itu mereka. Di mana dan kapannya mereka ada sekarang, spesifiknya wallahu a'lam. Ketika waktunya tiba, Ya'juj dan Ma'juj akan menembus atau merusak dinding yang menghalangi mereka. Mereka datang secara tergesa-gesa membuat kehancuran di muka bumi ini, dan ketika mereka sampai di Danau Tiberia, Palestina, mereka akan menghabiskan seluruh air di danau tersebut. Setelah itu mereka kemudian kembali membuat kerusakan lagi sampai datanglah Nabi Isa alaihissalam yang memerangi mereka. Nabi Isa kemudian menjauhkan kaum muslimin dari Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Nabi Isa membawa mereka menuju Gunung At-Tur. Pada akhirnya mereka akan tewas setelah Nabi Isa mohon pertolongan kepada Allah, dan mereka akan dimakan ulat yang ada di leher mereka, sehingga ulat-ulat tersebut menjadi gemuk-gemuk. Itulah akhir dari Ya'juj dan Ma'juj. So, bagaimana menurut kalian? Itu tadi sedikit kisah mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Ngeri sekali sih ya. Semoga kita semua terhindar dari Ya'juj dan Ma'juj tersebut, dan semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua. Oke guys, terima kasih. Bila kalian punya tambahan mengenai kisah Ya'juj dan Ma'juj ini atau punya pendapat lain, tulis aja di kolom komen. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.